Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi. Kali ini impartasi kita lakukan secara online ya. Berhubung ada kendala sedikit. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini, di pagi hari ini. Kami mau mendengar pesan-pesan dari Tuhan. Sehingga kami boleh menyamakan persepsi, menyamakan roh kami Tuhan di dalam pelayanan ini. Sehingga GMM boleh menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini adalah impartasi yang ke-15. Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, ini khusus pelayan Tuhan, khususnya ada di GMM. Tetapi berlaku juga untuk pelayan Tuhan dimanapun berada. Gerejanya apapun. Sebab prinsip ini diambil dari Alkitab. Bukannya hasil pikiran manusia. Ya. Sebagai pelayan Tuhan, tentu ada kriterianya. Tentu ada standar yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Pagi ini kita akan bicara soal etika umum dan etika rohani. Hidup itu bukan hanya sekedar baik kelihatannya, tetapi benar di hadapan Tuhan. Ya. Saya bacakan dulu Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar itu loh. To alete. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kalau Alkitab berkata pikirkanlah, artinya renungkan dan lakukan. Semua yang baik, yaitu yang mulia, yang adil, ya, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Sedap didengar di sini tentu saja dalam koridor kebenaran. Bukan asal-asalan ya. Saudara kalau lihat dua rumah yang cantik, yang bagus itu dua-duanya. Belum tentu kualitasnya sama. Mungkin penampilannya sama. Tetapi suatu hari kalau badai datang, yang satu roboh, saudara. Yang satu lagi masih berdiri tegak. Kenapa? Karena dasarnya berbeda. Fondasinya berbeda. Ada rumah yang dibangun di atas pasir, itulah yang roboh kalau ada badai. Tapi ada rumah yang dibangun di atas batu-batuan. Nah, itu yang kuat. Itulah sebabnya fondasi rumah hari ini kan dibuat dari batu, bukan dari pasir. Ya. Demikianlah hidup kita. Dari luar jangan sampai kelihatannya baik, melayani Tuhan di gereja, jadi pelayan Tuhan, ya, tidak mencuri, ramah, suka menolong kelihatannya. Tapi pertanyaannya, apakah kebaikan itu dimulai dari hati yang tulus? Ataukah ada agenda tersembunyi? Ada maksud tersembunyi? Inilah yang membedakan etika umum dan etika rohani. Etika umum, semua orang tahu, itu standar moralnya manusia pada umumnya. Yaitu prinsip moral yang diakui oleh masyarakat luas. Dasarnya bisa hukum negara. Oh, dia tidak pernah melanggar lampu lalu lintas misalnya. Dianggap baik. Itu etika umum memang. Ya. Oh, dia tidak melanggar adat. Oke. Atau dia rajin menjalankan agamanya. Rajin ke gereja gitu maksudnya. Bahkan bisa tampil sebagai aktivis. Bahkan dalam kasus khusus bisa jadi pengkhotbah bahkan. Itu tidak menandakan itu ia beretika rohani. Etika umum saja. Ya.
Nah, contohnya di Alkitab, orang Farisi, mereka sangat taat pada peraturan agama saat itu. Mereka memberi persepuluhan, berdoa, berpuasa, tetapi Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu, sebab kamu mengabaikan yang lebih penting dari hukum Taurat, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Saudara bisa baca di Matius pasal 23 ayat 23. Ada unsur keadilan. Jadi kalau seseorang tidak adil, celakalah kamu. Ya, bukan miliknya diaku sebagai miliknya, celakalah kamu. Belas kasihan, orang yang tidak punya belas kasihan, celakalah kamu. Ini menurut Matius 23 ayat 23, bukan menurut saya ya. Orang yang tidak setia, celakalah kamu. Ini yang berkata Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ini berkata kepada orang yang sangat beragama. Orang Farisi. Celakalah kamu sebab kamu mengabaikan yang lebih penting dari hukum Taurat. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Adalah seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira yang saleh, memberi sedekah dan berdoa kepada Allah. Kisah Rasul 10 ayat 1-2. Namun ia tetap memerlukan Injil. Ya. Jadi karakteristik etika umum ini bersumber pada akal sehat manusia, kesepakatan umum sosial. Nah, banyak orang berusaha memiliki etika umum ini. Motivasinya bisa karena takut hukuman, takut malu, ingin reputasi yang baik, makanya ia menyumbang di foto-foto disebarkan. Makanya ia bicara lemah lembut. Citra diri. Etika umum. Atau demi keuntungan pribadi. Motifnya itu kalau etika umum. Jadi, etika semacam ini tidak menyelamatkan. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Etika umum ini akan kelihatan baik di mata manusia. Ya. Nah, seorang pelayan Tuhan, kalau di mata manusia saja tidak baik, maka ia tidak layak jadi pelayan Tuhan. Kalau etika umum saja tidak lulus, apalagi etika rohani. Kalau ia tidak jujur dalam etika umum saja tidak lulus, bagaimana mau melayani Tuhan? Kalau milik orang lain saja diakui sebagai miliknya, curang, bagaimana bisa jadi pelayan Tuhan? Nggak bisa. Ya, belajar dulu etika umum. Sebab orang umum saja jujur sebagian besar. Ya, kalau hutang bayar. Kalau barang sudah dibeli ya diserahkan. Etika umum itu. Kalau bicara yang sopan. Ya. Kalau berorganisasi yang taat pada pimpinan. Kalau tidak cocok keluar, itu etika umum. Itu etika umum, saudara. Saudara jangan jadi pelayan Tuhan kalau tidak punya etika umum. Ya, mana ada bawahan yang kurang ajar sama orang tua, sama atasannya, anak kurang ajar sama orang tuanya, nggak ada. Kalau ada itu yang tidak beretika. Sebagai pelayan Tuhan, etika umum sudah harus lulus, barulah naik ke etika rohani. Ya, begitu. Jadi kita itu hidup percaya Tuhan di mulut itu tidak ada gunanya sama sekali. Kalau etika umum saja tidak punya. Punya etika umum saja percuma kalau tidak punya etika rohani. Banyak orang tidak mengerti hal ini. Mereka pikir beragama rajin ke gereja,
Tuhan sudah senang gitu. Tidak. Semua pelayan Tuhan di GMM, saya ingatkan, kita harus memiliki etika rohani. Apa itu? Etika menurut pandangan Tuhan. Tidak hanya menurut manusia. Makanya saya berulang-ulang berkata, kalau etika umum saja kau tidak lulus, maka etika rohani pasti tidak lulus. Kalau etika yang umum saja kau tidak bisa lakukan, jangan jadi pelayan Tuhan. Ya, pelayan Tuhan melakukan tindak asusila, tidak jujur, tindak pemfitnahan. Nah, yang begitu bukan pelayan Tuhan. Ya. Etika rohani adalah hidup dengan standar kebenaran Allah, kebenaran Tuhan. Yaitu berakar pada kasih, ketaatan kepadanya, keadilan, belas kasihan, yang tadi itu. Nah, tentu saja dengan pertolongan Roh Kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita juga tidak bisa. Makanya orang yang tidak lulus etika umum pasti tidak ada Roh Kudus. Umum saja tidak lulus. Kata kuncinya adalah kebenaran, saudara. Keadaan yang benar di mata Tuhan. Itulah etika rohani. Kalau Tuhan bicara, aku tidak kenal kamu, berarti kamu tidak beretika secara rohani. Matius 7 ayat 21-23. Bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan orang yang berdoa Tuhan, Tuhan, yang beretika rohani. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa di surga, kehendak Tuhan Yesus, kehendak Roh Kudus, yang beretika rohani. Selain itu tidak beretika. Ya. Jadi dikayo sune, perbuatan akan kebenaran. Itu yang penting. Kalau dalam bahasa Ibrani dipakai kata sedek, sering dipakai dalam konteks keadilan yang sesuai kehendak Tuhan. Makanya manusia yang tidak adil, mementingkan diri sendiri, dia tidak beretika. Tidak beretika rohani. Umum pun tidak beretika. Dihakimi dengan hukum dunia saja tidak lulus, apalagi hukum rohani. Contoh di Alkitab, saudara. Yusuf menolak tawaran istri Potifar. Bukan karena takut kepada Potifar. Tapi Yusuf takut akan Tuhan. Nah, ia beretika rohani. Kalau ia hanya takut kepada Potifar, ia hanya beretika umum. Jelas ya, saudara ya. Jadi, Tuhan Yesus dengan khotbah di bukitnya itu, nanti dibaca lagi. Itulah etika surgawi. Yang bertentangan dengan etika umum. Seolah-olah kelihatannya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Contohnya itu. Kalau etika umum kan, wah yang bahagia itu yang kaya. Ini miskin di hadapan Allah. Makanya karakteristik dari etika rohani itu bersumber pada firman Allah. Pada Alkitab. Dalam istilah lain disebut etika teologis. Atau etika Kristen. Itulah etika rohani yang harus dimiliki oleh para pelayan Tuhan. Ya, saudara ya. Jadi motivasinya bukan karena tebar pesona atau supaya dianggap baik. Aku ini orang baik loh di hadapan orang lain. Nah, bukan karena itu. Motivasinya adalah karena kita mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan mengasihi sesama, melakukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi memang tidak semua orang bisa melakukannya. Jadi tidak semua orang bisa jadi pelayan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan harus berkorban, bukan makan korban. Seorang pelayan Tuhan harus mendukung pekerjaan Tuhan dengan mengorbankan hidupnya. Bukan malah mencegah pekabaran Injil. Bukan malah mempersulit, membuat keruh, membuat perpecahan di dalam gereja. Ya, ini kebalikannya, saudara. Itu bukan pelayan Tuhan. Hati-hati, saudara. Kita semua bisa dipakai iblis kalau fokusnya diri sendiri. Tidak peduli pekerjaan Tuhan. Tidak peduli sesama.
hanya untuk kepentingan diri sendiri. Aku pengen lihat ini, lihat itu. Aku pengen dapat ini, dapat itu. Aku pengen dihargai, dihormati. Aduh, saudara. Kok ada ya manusia yang begini, sudah mendengar kebenaran. Saudara jangan pernah loh ya menjadi anggota GMM, tetapi gereja Tuhan ini, tetapi rupanya lebih buruk sifatnya dari orang dunia. Etika umum saja tidak lulus. Ya. Jadi Tuhan lebih memperhatikan hati kita dibanding penampilan luarnya. Ya. Jadi etika, kalau kita beretika surgawi, etika rohani, kita akan melakukan segala sesuatunya meskipun tidak dilihat oleh orang. Jujur, adil, meskipun tidak ada yang tahu kita melakukan firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kalau engkau berpuasa minyaki rambutmu, jangan orang lain tahu. Biarlah Bapa kita di surga yang tahu. Kan begitu. Orang dunia kebalikannya, melakukan sesuatu minta dihormati, nggak dihormati sakit hati. Itu, memfitnah sana, memfitnah sini, rusak karakternya. Ingat ya, kita pelayan Tuhan. Ini saya bicara dengan keluarga sendiri, pelayan Tuhan yang di GMM. Ya, jadi saudara pikir baik-baik. Kalau mau jadi pelayan Tuhan, yang serius. Jangan cengenges-cengenges sana sini. Di gereja ngambilin ini, ngambilin itu. Bukannya berkorban, malah makan korban. Jangan ya, saudara ya. Maaf, ini impartasi memang keras sih, karena untuk pelayan Tuhan. Dan jemaat yang memang serius mau melayani Tuhan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kenapa? Supaya kita semua bisa membedakan, oh yang ini yang baik, kehendak Allah, ini yang sempurna. Kalau orang nggak mengerti ya, nggak bisa beretika rohani. Pengertiannya saja salah, apalagi mau melakukannya. Etika rohani itu fokusnya kekekalan, bukan kenyamanan dunia ini. Bahkan ketika kita dirugikan, ya nggak apa-apalah, asal Tuhan berkenan. Begitu. Jangan malah sebaliknya, mau merugikan orang lain, merugikan pekerjaan Tuhan. Jangan, saudara. Ini serius loh. Saudara kalau mau jadi pelayan Tuhan di GMM, saudara harus melakukan kehendak Tuhan. Harus berkorban apapun. Harus mempersembahkan hidup ini untuk Tuhan. Jangan otaknya itu penuh dengan kepentingan diri sendiri. Ya, tidak rendah hati lagi. Arahnya kekekalan yang paling penting. Kolose 3 ayat 23. Baiklah kamu melakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bayangkan kalau ada seorang pelayan Tuhan, telepon sana, telepon sini, gosip, gak pantas jadi pelayan Tuhan. Karena kita itu diajar oleh firman Tuhan. Lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Jadi mulai sekarang, saudara sekalian, para pelayan Tuhan, dan jemaat yang serius mau belajar, setiap kita melakukan sesuatu, dipikir dulu, apakah yang kulakukan ini untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kepentinganku sendiri. Bahkan untuk aku lagi panas hati nih, sakit hati, ya saudara, itu mah tidak takut Tuhan namanya. Ya, jadi kalau etika umum itu orientasinya di bumi, selama di bumi. Tapi kalau etika rohani orientasinya surgawi. Gitu, saudara. Motivasinya kalau di bumi supaya aku dapat sesuatu. Aku takut dihukum. Tapi kalau rohani motivasinya adalah aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi sesama. Aku mau melakukan banyak hal untuk Tuhan sebelum menutup mata. Sebelum mati, jangan tunggu terlambat. Ya. Nah, kalau etika umum, hatinya tidak sesuai, artinya hatinya masih sakit hati dan penuh kenajisan, tidak kelihatan. Karena senyum. Tapi kalau etika rohani, harus hatinya bersih. Harus bersih hatinya. Ya. Contohnya, kalau orang
menjaga diri karena ada CCTV. Nah itu cuma etika umum saja. Begitu CCTV-nya nggak ada, ia melakukan kejahatan. Makanya etika rohani itu tidak penting mau ada CCTV, mau enggak. Tapi kita tahu ada Tuhan. Sehingga kita tidak berani melakukan apapun. Saudara diingat baik-baik ya. Saudara itu, kalau saudara celaka, yang celaka bukan saudara sendiri. Nanti saudaramu di rumah, keturunanmu, semuanya celaka. Kita hidup ini diberi tugas oleh Tuhan, mendidik anak-anak, menjadi garam dan terang, supaya semua orang selamat. Kalau kita membawa kutuk dalam keluarga kita, semuanya nanti terkutuk. Ya, jangan. Nah, makanya kalau etika umum tuh gini, lampu lalu lintas lagi merah, dia berhenti. Kalau karena ada polisi, tapi kalau tidak ada, diterbas terus. Nah, etika umum bisa begitu, etika rohani enggak. Biar ada polisi maupun enggak, kita tetap tertib melakukan kehendak Tuhan. Kan begitu. Makanya silakan dicatat ya poin-poin hari ini. Sebagai pelayan Tuhan kita harus periksa motivasi hati kita, mau jadi apa sih? Mau jadi apa? Jangan yang aneh-aneh, saudara. Lakukan kehendak Tuhan. Kita nggak jadi apa-apa juga nggak apa-apa kok. Iya kan? Yang kedua, belajar firman Tuhan setiap hari. Di GMM ini ada online Bible Study, OBS. Saudara tidak belajar teologi di sekolah juga nggak apa-apa. Belajarlah lewat online. Ada di YouTube juga online Bible Study. Yang ketiga, setiap keputusan yang kita buat, tanya ke Tuhan. Ya, tanya ke Tuhan, Tuhan kalau aku lakukan ini, engkau berkenan atau tidak. Nah, gitu. Ya. Enggak, nanti celaka loh, saudara. Sebab selama ini kita cuma menggambarkan Tuhan sebagai Tuhan yang lemah lembut, yang tidak tegas, seolah-olah gitu. Tuhan tegas sekali. Kalau seseorang mencobai Tuhan, bisa diberi disiplin oleh Tuhan. Diberi hukuman ya. Nah, yang keempat, jadilah saksi kemanapun kau pergi. Jangan cuma melayani di gereja, rajin, baik. Nah, itu etika umum tuh. Biarlah kita ada dimanapun, tidak ada yang melihat sekalipun. Tapi kita tetap hormat sama Tuhan. Jadilah saksi hidup di tempat kerja, keluarga, masyarakat, terutama di gereja. Jangan di gereja saja sudah jadi sandungan, apalagi di luar. Ya. Jadi, etika umum memang bisa membuat kita kelihatan baik. Seolah-olah rohani di mata manusia. Tetapi hanya etika rohanilah yang sesungguhnya dipandang Tuhan. Karena asalnya dari hati. Karena apa yang dilakukan dipersembahkan untuk Tuhan. Ya. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi seperti Dia yang memanggil kamu adalah kudus, hendaklah kamu juga menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Kudus itu seluruh hidup. Ya. Bukan cuman waktu di gereja atau waktu-waktu tertentu. Khusus bagi pelayan Tuhan GMM, ayo kita bersama-sama sebagai keluarga besar di dalam Tuhan, bergandengan tangan, melayani apapun tugas kita di gereja. Jadi di gereja tidak ada yang lebih penting satu dengan yang lain. Semuanya penting. Saling mengasihi, saling menghormati, dijaga mulut, jangan suka menyakiti sesama, ya. Jangan suka bohong di mulut, jangan suka menyebarkan isu hoax. Di gereja sebarkan kebenaran. Amin ya semua ya. Ayo kita bertobat lagi sekali lagi. Saya percaya setiap kejadian mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan, semuanya menjadi kutuk. Kaya pun akan jadi kutuk kalau itu curang, hasil kecurangan. Dan tidak bertobat. Ya. Orang itu sebenarnya tidak bisa menyembunyikan kemunafikannya. Suatu hari pasti terbongkar maunya apa. Kelihatan, saudara. Apalagi kalau
ada di tengah-tengah komunitas kebenaran, akan terasing dan akhirnya kelihatan aslinya. Oleh sebab itu, seorang pelayan Tuhan tidak bisa menyembunyikan hal di dalam dirinya. Makanya ketulusan yang paling penting. Ayo kita melayani Tuhan di gereja dengan tulus. Ayo dimanapun kita berada, melayani Tuhan dengan tulus, menjadi garam dan terang. Ya, sekali lagi, sebagai pelayan Tuhan, mari kita belajar lagi melakukan kehendak Tuhan. Jangan ada yang tersembunyi. Jangan ada yang kau sembunyikan di dalam pikiran dan hatimu itu. Untuk hal-hal jahat. Amin ya, saudara ya. Baik. Amin. Kita tundukkan kepala. Mari, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk impartasi pagi hari ini. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Hamba-Mu ini Engkau berkenan dan membawa impartasi roh yang benar bagi seluruh anggota gereja GMM. Karena Hamba percaya semuanya juga karena impartasi dari Tuhan. Anugerah Tuhan, pencerahan dari Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang berkati, Tuhan yang dididik, Tuhan lindungi, dan terutama Tuhan kasihi semua keluarga besar kami Tuhan. Seluruh jemaat juga dimanapun berada. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan junjungan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.